Pengakuan anak Aibda WH jatuh ke sawah pada guru Lilis saat ditanya, bukan dipukul Supriyani. Bid Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, masih terus menggali keterangan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani kepada siswa yang merupakan anak polisi dari Aibda Wibowo Hashim atau Aibda WH. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah wali kelas korban, Lilis. Dikutip dari Tribun Sultra, Lilis diperiksa oleh Propam Polda Sultra pada Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Setelah diperiksa, Lilis mengaku dicecar sebanyak 16 pertanyaan terkait keberadaannya saat peristiwa pemukulan yang dituduhkan kepada Supriyani yaitu pada tanggal 24 April tahun 2024 lalu. Jadi ada 16 pertanyaan penyidik soal waktu kejadian hari Rabu itu, katanya. Dia juga bersikukuh bahwa pada tanggal tersebut tidak ada peristiwa pemukulan oleh Supriyani terhadap korban. Pasalnya, Lilis mengatakan pada hari itu dia mengajar di kelas hingga jam pulang. Sehingga, dia membantah adanya peristiwa Supriyani masuk ke kelasnya dan melakukan pemukulan terhadap anak Aibda WH. Sampai anak-anak pulang jam 10 tidak ada kejadian itu, Ibu Supriyani juga mengajar di kelas 1B, jelasnya. Selanjutnya, Lilis juga mengungkapkan sempat dihubungi via sambungan telepon oleh orang tua korban pada tanggal 26 April tahun 2024. Dia mengatakan tanggal tersebut merupakan momen ketika dirinya baru mengetahui adanya peristiwa pemukulan yang dituduhkan kepada Supriyani. Dalam komunikasi di hari itu, orang tua korban sempat melapor bahwa anaknya telah dipukul oleh Supriyani. Namun, kata Lilis, sang anak justru mengaku kepada dirinya bahwa luka yang diderita akibat jatuh di sawah. Orang tua D bilang anaknya dipukuli sama Ibu Supriyani. Terus saya tanya waktu pakai baju apa, Pak Bowo jawab baju batik, ungkap Lilis. Terus saya bilang kalau baju batik hari Rabu sama Kamis. Terus saya tanya lagi ke anaknya kamu luka karena apa, dia jawab jatuh di sawah. Saya tanya lagi mengenai lukanya, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo, jelasnya. Lilis menyebut telah diperiksa 3 kali oleh polisi terkait kasus Supriyani ini. 1 kali saya dimintai keterangan waktu masih Pak Jeffrey, kalau waktu Pak Amiruddin, 2 kali saya kasih keterangan, tutur Lilis. Lebih lanjut, di hari yang sama, Supriyani dan suaminya Katiran turut diperiksa oleh Propam Polda Sultra. Adapun mereka diperiksa terkait dugaan adanya kesalahan prosedur oleh penyidik Polsek Baito dalam penetapan tersangka terhadap Supriyani. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan untuk menggali keterangan soal dugaan adanya permintaan uang oleh Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito kepada Supriyani. Diketahui, kedua polisi tersebut diduga meminta uang sebesar 2 juta rupiah kepada Supriyani agar tidak jadi ditetapkan menjadi tersangka. Bid Propam Polda Sultra masih terus gali keterangan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer Supriyani kepada siswa anak Aibda Wibowo Hashim. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah wali kelas korban, Lilis. Lilis diperiksa oleh Propam Polda Sultra pada Juni 11. Setelah diperiksa, Lilis mengaku dicecar sebanyak 16 pertanyaan terkait keberadaannya saat pemukulan. Dia juga bersikukuh bahwa pada tanggal tersebut, tidak ada peristiwa pemukulan oleh Supriyani terhadap korban. Pasalnya, Lilis mengatakan pada hari itu, dia mengajar di kelas hingga jam pulang. Dalam komunikasi di hari itu, orang tua korban sempat melapor bahwa anaknya telah dipukul oleh Supriyani. Namun, kata Lilis, sang anak justru mengaku kepada dirinya bahwa luka yang diderita akibat jatuh di sawah.
Lanjutan sidang kasus Guru Supriyani kembali berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang lanjutan pada Kamis, 7 November 2024, tersebut hadirkan saksi dokter forensik dari RS Bayangkara Kendari, Dr. Raja Alfatwidia, serta terdakwa. Saksi tersebut dihadirkan tim kuasa hukum Guru Supriyani yang kini didakwa atas tuduhan aniaya murid SD di Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Terduga korban merupakan anak Aibda WH yang menjabat Kanit Reskrim Polsek Baito, dan istri FN. Sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi tersebut sementara berlangsung. Setelah dokter forensik memberikan kesaksiannya, terdakwa Guru Supriyani juga menjalani pemeriksaan dalam persidangan. Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, katakan, pihaknya akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kasus pemukulan siswa di Konawe Selatan, Sultra dengan tersangka Supriyani berbuntut panjang. Propam Polda Sultra menemukan indikasi 2 oknum polisi meminta uang damai. Supriyani mengaku ditanya kronologi pemukulan hingga permintaan uang yang dilakukan oknum Polsek Baito. Ia membenarkan Kapolsek Baito, Ibdai meminta uang damai 2 juta rupiah saat proses penyelidikan masih berlangsung. Penyidik Polsek Baito juga meminta uang 50 juta rupiah dan mengancam akan menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan jika tidak dibayar. Sebanyak 7 anggota polisi diperiksa Propam Polda Sultra untuk mengungkap upaya pemerasan yang dilakukan aparat. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan Propam menemukan indikasi permintaan uang damai ke Guru Supriyani.